Oke, Febri ya. Febri Amanda Putri itu membuat website objek wisata Kota Palembang menggunakan waterfall. Oke, eh, jadi Febri itu akan membuat atau sudah membuat website tentang objek-objek wisata ya. Oke, metode yang dipakai itu adalah waterfall, di mana tahapan pertamanya itu adalah analisis, kedua desain, pengkodan, dan pengujian. Kalau saya lihat dari presentasi tadi sudah ada semua ya poin-poinnya. Oke, kita lihat yang pertama, analisis. Oke, sudah ada proses bisnisnya, problemnya apa, solusinya apa ya, jadwalnya juga ada. Oke, yang berikutnya adalah skenario. Febri coba buka skenarionya. Poin 2.2. Skenario kelola data. Kelola data itu apa, Febri? Nah, kalau lihat di aksi aktor, kamu itu akan mengelola nama tempat, foto, deskripsi. Nah, harus jelas namanya. Jangan kelola data, tapi skenario kelola data wisata. Tepatnya kan? Nah, kelola data wisata. Di mana atributnya adalah nama, foto, deskripsi, lokasi, Google Map. Sama satu lagi, tampilkan video. Kamu buka aja misalnya, kalau nggak ada yang kamu buat, kamu cari aja di YouTube tentang video dari objek wisatanya. Misalnya tadi apa? Jembatan Ampera, aku rasa banyak di YouTube yang ada video tentang jembatan Ampera. Nah, kamu copy aja linknya masuk ke dalam web. Ya, jadi ada satu atribut baru yaitu untuk memasukkan video, ya, video. Nah, untuk menambah dan mengedit misalnya aksi aktor itu kan tidak hanya nambah tempat wisata. Bagaimana kalau misalnya ada update foto atau video terbaru? Nah, di mana aksi aktor melakukan kegiatan itu? Ya kan? Misalnya nih, ada video terbaru, nah kamu masuk ke lagi video yang baru lagi. Yang lama misalnya mau dihapus. Nah, kayak gitu. Jadi, buatlah di dalam aksi aktor itu jangan hanya menambahkan, tapi juga bisa mengedit atau mungkin menghapus dari atribut yang sudah ada. Misalnya objek wisatanya tidak ada lagi nih sekarang di Palembang, nah, mau kamu hapus kayak gitu. Ya, karena tempatnya misalnya diganti dengan tempat yang lain atau apa gitu ya. Jadi aksi aktor itu jangan hanya untuk menambah data saja, tapi bisa juga mengedit atau mungkin menghapus. Ya, aksi aktor. Jadi jangan cuma satu ini aja. Oke, yang kedua melihat menu tentang. Oke, boleh melihat menu wisata. Melihat menu wisata apa artinya? Oh, melihat tempat wisata, bukan menu wisata, tempat wisatanya ya kan? Aktor memilih tempat wisata, sistem menampilkan tempat wisata. Nah, apakah si aktor ini cuma memilih tempat wisata saja? Ada tidak yang lain? Selain misalnya sistem menampilkan ini. Kurasa kan dia mau misalnya mau buka Google Map kan klik apa di situ kan? Berarti nomor duanya aktor selain memilih, setelah memilih misalnya dia lihat deskripsi dan seterusnya, kemudian pada saat dia mau lihat lokasi dia klik apa di situ, pilih Google Map, atau pada saat nanti YouTube-nya dimasukkan pilih link YouTube-nya ya. Jadi jangan cuma aksi aktornya satu ini ya kan. Nah, ya. Oke, melihat info objek wisata, silakan aja apa-apa yang dilakukan. Jadi tidak ada login ya. Untuk nambah tadi langsung baik, tidak mungkin. Kalau si admin mau mengedit, mau menghapus, itu di mana? Harus ada lah. Jadi si admin, admin bisa login. Yang dilakukan admin yang ngedit, nambah atau ngedit kelola data tempat wisata tadi. Yang pertama, yang kedua tentang tadi, ya, dan memasukkan berita-berita yang lain. Ya, oke. Poin 2.3, memilih kelas dan objek menggunakan kebutuhan sebagai oke. Objeknya skenario kelola data. Yang pertama kan namanya tadi skenario kelola data wisata ya. Berarti objeknya wisatanya dong.
bukan hanya pengelola, tapi wisatanya. Nah, pengelola ini ganti jadi admin. Ya, pengelola jadi admin. Nama objeknya adalah wisata. Lihat menu tentang. Bukan hanya pengunjung objeknya, tetapi juga tentang. Kan tentang itu kan sebagai informasi yang ditampilkan. Ya kan, berarti objeknya selain pengunjung ya tentang. Kemudian melihat menu wisata, tempat wisatanya sebagai objek. Melihat menu info objek wisata, wisatanya juga pasti sebagai objek. Ya. Kemudian kelasnya cuma user, padahal di bawahnya ada navbar, ada tempat. Nah, masa cuma navbar dengan tempat kelasnya? Tadi kan kau buat ada tentang, ada objek wisatanya, ada tempat wisatanya. Jadi kelasnya nggak mungkin cuma dua ini, ya kan? Coba kamu buka MySQL di programnya. Ada berapa tabel di situ? Coba buka. Tabelnya ada berapa yang sudah kamu buat? Program yang kamu buat, kamu buka database-nya pakai MySQL bukan? Pakai apa? Ya buka. Ya HTML-nya bahasa pemrograman. Database-nya pakai apa? Nah, kau cocok ke tabel yang ada di programnya, entah pakai MySQL atau apa, kemudian kau cocokkan dengan kelas. Minimal sama antara kelas dengan tabelnya tadi. Ya. Walaupun kelas itu bukan tabel, nah ya, walaupun kelas itu bukan tabel, karena tabel itu bisa terdiri dari beberapa kelas. Kau cocokkan jumlahnya ya, atau nama-namanya juga. Oke, desainnya juga kalau tadi sudah direvisi harus ada admin ya. Jadi aktornya tidak hanya pengunjung tetapi juga ada admin. Jadi admin kelola data wisata, nanti si pengunjung bisa melihat data wisatanya. Ya kan? Jadi jumlah use case yang ada di use case diagram ini, Febri, itu harus sama dengan nama skenario. Jadi kalau skenario-nya ada 10, berarti use case-nya ada 10. Nah, kayak misalnya nih, kamu melihat home ini kan melihat home ya. Tidak boleh home seperti ini, nama use case-nya harus melihat home. Nah, kalau ada melihat home, berarti ada skenario melihat home di atasnya. Ya, ada skenario untuk ngelola data tentang. Nah, ada skenario untuk melihat data tentang. Nah, dan seterusnya. Ya. Jadi jumlah skenario harus sama dengan jumlah use case. Nah, jumlah skenario harus sama dengan jumlah use case. Oke, activity diagramnya juga samakan karena ini tidak terlalu banyak, Febri. Berarti samakan jumlah use case yang ada di use case diagram sama dengan jumlah activity, namanya juga sama. Ya, berarti swim lane-nya bukan user dengan sistem, tapi pengunjung dengan admin. Ya, yang di atasnya itu pengunjung ganti pengunjung dengan admin. Jadi apa yang dilakukan oleh admin dan apa yang dilakukan oleh pengunjung terlihat di activity diagram. Alurnya yang mana dulu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Kalau di use case diagram kan kita tidak bisa melihat yang mana yang pertama, yang kedua. Kita hanya tahu di use case diagram itu apa yang dilakukan oleh masing-masing aktor. Tanpa tahu yang mana yang duluan, yang mana yang kedua, yang ketiga. Itu bisa kita lihat di activity urutannya ya. Oke, kelas diagramnya juga belum ada, tolong diperbaiki. Oke, sudah ada pengkodean. Saya lihat juga tadi hasilnya sudah lumayan baik, tetapi tinggal menambahkan YouTube. Nah, video YouTube-nya. Kalau perlu kau buat deh videonya. Ini ada berapa objek wisata yang kamu tampilkan di sini? Semuanya ada berapa ya di Palembang ini? Tahu nggak? Nah, kan model kau kan cuman copy paste dari Google. Nah, kecuali kalau kamu memang meneliti nian datang ke objek, ada foto, ada video buat dewe, boleh. Tapi kan ini kan cuma modelnya dari Google. Nah, masukkan semua, ya. Kau cari di Google objek wisata di Kota Palembang itu apa saja. Tinggal kau tangkap gambarnya, SS gambarnya. Kalau ada YouTube-nya cari di YouTube. Kalau ada videonya cari di YouTube. Ya, tampilkan semua ya. Kan judulnya Palembang kan? Judul kau Palembang atau Sumsel? Ya, Palembang aja. Palembang aja ya.
Nah, itu aja revisi dari ibu untuk kamu perbaiki.